Shalom. Haleluya, silakan duduk saudara, apa kabar? Iya, Tuhan Yesus baik. Saudaraku, pagi hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu membangun tahta Allah. Yang artinya adalah bukan membangun tahta yang lain, tetapi membangun tahta Allah. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Raja selama-lamanya dan satu-satunya Raja. Dan dia memiliki tahta yang bukan dibangun oleh tangan manusia. Dan ketika Tuhan menciptakan kita manusia, maka manusia itu diciptakan untuk menyembah Tuhan, bukan untuk menambah kemuliaannya, tapi supaya kita bisa masuk dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan itu. Sehingga ketika kita diciptakan, maka tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa hidup dan menyembah dan memuliakan namanya, menikmati kebesaran, menikmati kemuliaan namanya. Tetapi kita tahu apa yang terjadi adalah saudara, ketika di Taman Eden kemudian manusia kehilangan segala-galanya itu. Manusia kehilangan tahta Tuhan di dalam hatinya karena sebuah pemberontakan yang ingin menjadi seperti Allah sendiri. Manusia digoda, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Dan ketika dia makan buah itu, artinya dia mengkudeta Tuhan, bukan? Karena dia sendiri yang sekarang ingin menjadi Allah untuk dirinya sendiri. Dia kehilangan tahta Tuhan dalam hatinya, dia kehilangan pemilik dan penguasa hidupnya. Karena dia berpikir sekarang aku sudah tahu benar dan salah, aku menjadi seperti Tuhan. Dan akhirnya dia kehilangan penguasa hidupnya. Dialah sekarang yang merasa bahwa dia yang berkuasa atas dirinya sendiri. Dan dengan demikian dia kehilangan jati diri yang sebenarnya. Karena dia diciptakan bukan untuk itu sebenarnya. Dan dia kehilangan jati dirinya dan kemudian ketika dia menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri, maka sumber kebenaran itu hilang dari dirinya. Arah hidupnya udah hilang semuanya, saudara. Dan inilah yang terjadi ketika manusia jatuh di Taman Eden, kehilangan tahta Tuhan di dalam hidupnya, kehilangan kekuasaan, kehilangan kuasa Tuhan. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ternyata manusia itu adalah makhluk penyembah. Dia tidak bisa tidak menyembah. Manusia itu pasti menyembah sesuatu. Nah, Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua tidak berkata, tetapi kalau kamu berpikir tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah kamu beribadah atau tidak. Bukan itu, saudara. Tapi yang diberikan kepada orang Israel pada saat itu, pilihlah kepada siapa. Bukan menyembah atau tidak, beribadah atau tidak, tetapi beribadah atau menyembah kepada siapa. Apakah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah sungai Efrat, atau Allah Amori, Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi saudaraku, kita lihat Yosua itu bukan memberikan pilihan maunya menyembah atau tidak. Tetapi siapa? Karena manusia tidak bisa menyembah, tidak bisa tidak menyembah sesuatu atau seseorang. Manusia harus memilih siapa atau apa yang dia sembah. Dan karena itu kemudian saudaraku, apa yang terjadi adalah John Calvin berkata, hati manusia adalah pabrik berhala. Karena dia mencari-cari siapa yang akan dia sembah. Setiap kita dari rahim ibu kita ahli dalam menciptakan berhala-berhala. Apa yang disembah, siapa yang disembah, itu kemudian itu di dalam hati kita itu timbul seperti itu. Karena apa? Sekali lagi, karena manusia tidak bisa tidak menyembah. Pasti dia menyembah sesuatu, pasti dia menyembah seseorang. Dan karena itulah John Calvin berkata, hati manusia itulah pabrik berhala. Kenikmatan bisa menjadi berhala yang baru. Kenyamanan bisa menjadi berhala yang baru. Kesuksesan atau keakuan bisa menjadi berhala yang baru. Dan ketika ada hal yang dirasa baik, dirasa nikmat, dirasa nyaman, kemudian manusia tergoda untuk membuat itu menjadi berhala buat dirinya sendiri. Manusia hatinya adalah
pabrik berhala. Dan disitulah saudaraku yang kita lihat kalau dalam kehidupan kita, memang demikian saudara. Ada hal-hal yang indah, ada hal-hal yang baik, yang menyenangkan kita, yang menyamankan kita. Kemudian kita tergoda untuk mengutamakan hal itu lebih daripada Tuhan. Ada hobi, ada jabatan mungkin. Dan itu kemudian tidak sadar kita menjadikan semuanya itu menjadi berhala dalam hidup kita. Karena manusia sedang mencari siapa yang bisa menggantikan Tuhan di dalam dirinya. Kita lihat ada sebuah kisah di dalam Ayub pasal 3 ayat dalam kitab Ayub saudaraku. Dalam kitab Ayub itu pasal 3 ayat 25 ada sebuah kata-kata yang bisa kita pelajari. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Apa saudaraku yang dicemaskan dan ditakutkan oleh Ayub? Kalau kita ingin tahu apa yang dicemaskan, apa yang ditakutkan oleh Ayub, itu adalah apa yang menimpa dia. Itu justru yang dia cemaskan. Ketakutan dan kecemasan Ayub adalah kehilangan kekayaan. Dia takut kehilangan kekayaan dan justru itu yang dia alami. Dia takut kehilangan keluarga dan justru itu yang dia alami, bukan? Dia takut kehilangan kesehatannya, dia takut kehilangan teman-temannya dan justru itu yang dia alami. Semua yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Saudaraku, kenapa hal itu menjadi sesuatu yang Ayub takut untuk kehilangan? Karena itu indah, karena itu nikmat, karena itu menjadi nyaman. Dan kemudian Ayub menjadi terikat kepada kenyamanan itu sehingga dia takut kehilangan semuanya itu. Dan kemudian masalah tiba ketika iblis tiba-tiba berkata kepada Tuhan, ambil semuanya itu. Waduh, saya renung-renung saudaraku. Aduh ini saya pikir terlalu ekstrim kalau itu terjadi dalam hidup kita. Ambil semua yang dia sayangi. Apakah dia akan tetap beribadah kepada Tuhan? Aduh, saudaraku, ini menggentarkan sekali. Bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup kita? Apa yang kita sayangi? Apa yang kita cintai? Apa yang kita banggakan dan andalkan? Dan tiba-tiba semuanya itu hilang. Apakah kita masih menyembah Tuhan? Dan itu kemudian yang dituntut oleh iblis kepada Ayub. Cabut semuanya itu. Apakah kita akan lihat Ayub tetap menyembah Tuhan? Siapa yang bertahta di hatinya? Dan kemudian apa yang terjadi adalah demikian saudaraku. Semuanya diambil dari Ayub. Dan disitulah Ayub bergumul untuk menentukan kembali siapa yang harus bertahta dalam hatinya. Kita bisa belajar dari sana saudaraku. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu bukan membenci kekayaan, kenyamanan. Buktinya adalah ketika semua selesai, Tuhan ganti 2 kali lipat. Jadi di sini kita melihat bahwa masalahnya bukanlah berapa banyak harta yang kita miliki, berapa banyak kenyamanan yang kita punya. Tetapi siapa yang bertahta dalam hati kita. Berapa banyak harta memerintah dalam hati kita, itu yang lebih penting. Itu yang terpenting daripada berapa banyak harta yang kita miliki. Bukan itu masalahnya. Hari ini kita belajar bahwa perebutannya adalah perebutan tahta di hati manusia. Tidak salah untuk menjadi kaya, Tuhan berkati Ayub 2 kali lipat. Dan di sini kita juga melihat saudaraku, ada kisah lain yaitu kisah seorang anak muda yang datang kepada Yesus. Ketika dia datang kepada Yesus, dia orang yang kaya, dia orang sukses, dia orang terhormat, saudara. Dan ketika dia bertanya kepada Yesus, apa yang aku harus lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan surga, supaya aku masuk dalam hidup kekal. Kemudian Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Dan dia bilang, aku sudah lakukan itu sejak muda. Rupanya anak muda ini adalah seorang yang suka membaca Taurat, merenungkan Taurat dan melakukan Taurat dengan setia. Dan kita percaya bahwa satu kali dia juga pernah membaca Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang kesukaannya itu Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat siang dan malam. Dia seperti pohon di tepi aliran air. Tidak pernah layu daunnya. Selalu berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan dia alami itu saudara. Dan dia mengalami semuanya, kemakmuran, kekayaan. Tiba-tiba Tuhan bilang kepada dia, jual semuanya dan berikan kepada orang miskin. Dan disitulah
Dia tahu siapa yang bertahta di dalam hati anak muda ini. Dan dia pun pergi, Alkitab bilang, dengan sedih karena banyak hartanya. Siapa yang bertahta di hati manusia? Saudaraku, sebenarnya kalau misalnya, ini misal, si anak muda itu ketika dia mendengar, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, maka kamu akan memperoleh harta di sorga, kata Tuhan. Dan kemudian dia lakukan itu. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Apakah mungkin Tuhan kemudian melakukan seperti kepada Ayub, diberikannya 2 kali lipat kepada anak muda ini? Tidak tahu. Tapi mungkin apakah itu bisa terjadi dalam hidupnya? Sekali lagi, yang terpenting adalah siapa yang bertahta di dalam hati kita, bukan apa yang kita punya. Buktinya, saudara, kepada Sakeus, Tuhan tidak memerintahkan hal yang sama. Waktu Sakeus, kita tahu Sakeus siapa? Dia pemungut cukai, dia memeras orang, dia memperkaya dirinya dengan cara yang tidak benar, pokoknya mengambil harta orang lain lah. Sehingga ketika dia jadi kaya, dan ketika dia ketemu Yesus, Yesus tidak bilang jual hartamu semua, enggak. Yesus diam. Tapi yang terjadi adalah Sakeus menjual setengah dari hartanya, dan kemudian semua yang dirugikan digantinya 4 kali lipat. Di situ kita mengerti kenapa Tuhan tidak menyuruh Sakeus untuk menjual semua hartanya. Saudara, manusia adalah pabrik berhala. Dan di sini kita perlu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Keluaran 20 ayat 2 dan 3 berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan ini adalah perintah pertama, perintah utama. Sehingga Martin Luther berkata, Anda tidak dapat melanggar perintah-perintah lainnya tanpa terlebih dahulu melanggar perintah yang pertama ini. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Selanjutnya kita tahu, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kuduskan hari Sabat, hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan jadi saksi dusta, jangan mengingini harta sesamamu. Dan kita tidak akan melanggar hal-hal itu apabila kita tidak melanggar hal yang pertama. Martin Luther katakan begitu. Masalah dosa di balik semua dosa adalah penyembahan berhala. Itu kata Martin Luther, saudara. Dan apabila kita mengerti, kita berpikir secara lebih jauh. Memang demikian adanya, bukan? Kita mengingini harta orang karena kita punya berhala dalam hati kita. Kita membunuh karena kita punya berhala yang lain dalam hidup kita. Dan karena itulah Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena itu yang akan membuat kita melakukan dosa-dosa yang lain. Dosa pangkal di balik semua dosa lain adalah penyembahan berhala. Ada sesuatu yang berkuasa dan bertahta dalam hati kita sehingga kita melakukan banyak hal yang melanggar. Saudaraku, kebaktian itu dulu itu 2 jam. Kemudian lagi tren sekarang kebaktian itu 1 jam saja, bukan? Nah, bagaimana kalau kebaktian 4 jam? Waduh, saudaraku, kebaktian 4 jam mah kumaha deui gitu. Ini cerita saja. Satu kali ada seorang anak Tuhan gitu, saudara, dia pergi ke sebuah pulau, dan ketika dia pergi ke sebuah pulau, dia kemudian kebaktian di sebuah gereja di pulau kecil terpencil gitu loh. Dan kemudian ketika dia beribadah kok nggak berhenti nih kebaktian sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Baru doa berkat, baru pulang, baru bubar. Dan ketika bubar, kemudian si anak Tuhan ini dia datang kepada pendetanya yang orang kampung itu, saudaraku, sederhana di kampung, dan kemudian tanya, ini biasa, ini kebaktian di sini 4 jam. Ya, loh kenapa katanya jemaat kok bisa tahan 4 jam duduk di situ? Dengar khotbah, pujian, lagi khotbah lagi, kenapa sampai bisa 4 jam? Dan kemudian si pendeta ini berkata sambil tersenyum, dan saya pikir ini perlu kita pikirkan walaupun bukan kita terapkan di sini, tapi prinsipnya mungkin kita bisa pikirkan. Ini saudaraku jawaban dia, sebab di sini kami tidak punya hal lain untuk dikerjakan. Tuhan tidak punya saingan di sini. Wow.
ketika saya baca kalimat itu, waduh. Kita tidak akan lakukan 4 jam hari ini. Oke, jangan khawatir. Tapi ini adalah sebuah cara pikir saja bahwa ternyata ketika dikatakan Tuhan tidak punya saingan di sini. Dan ini sebuah kalimat yang perlu kita renungkan. Apakah Tuhan punya saingan dalam hidup kita? Matius 12 ayat yang ke-29 berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu artinya satu. Dan di situ mengandung pengertian tidak ada saingan. Di situ juga mengandung pengertian Tuhan itu tidak ada yang sama dengan dia. Tidak bisa disandingkan dengan siapapun, tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, tidak bisa ditandingkan dengan siapapun. Dia adalah Tuhan. Satu-satunya Allah, Yahweh yang Esa itu. Tidak ada saingan, tidak ada tanding, tidak ada banding, tidak bisa disandingkan dengan siapapun. Nah saudaraku, kita seringkali bertanya dan berpikir, berevaluasi apa sih urutan kepentingan dalam hidup kita. Seringkali mungkin kita berkata begini kan, yang nomor 1 apa? Keluarga. Ya kan? Yang nomor 2 apa? Kesehatan. Ya toh. Yang ketiga kemudian pekerjaan. Yang keempat pelayanan. Yang kelima hobi. Ya mungkin kita punya variasi-variasi lah di dalam urutan yang terutama di dalam hidup kita. Lalu kita bertanya, loh Tuhan di mana? Biasanya kan Tuhan nomor 1. Kemudian keluarga baru nomor 2. Ketiga baru kesehatan. Keempat pekerjaan. Tuhannya ada di mana? Tapi kalau kita belajar dari apa yang Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka kita tidak bisa menempatkan Tuhan di antara jajaran itu. Karena apabila Tuhan menjadi nomor 1, maka pembandingnya adalah keluarga yang nomor 2. Maka pembandingnya adalah pekerjaan yang nomor 3 atau kesehatan atau hal lain. Tetapi Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sehingga kita tidak bisa menyimpannya dalam urutan keutamaan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan bukan saingan dan tidak sejajar dengan semua itu. Tetapi yang menjadi dasar dari semuanya adalah Tuhan. Tuhan adalah dasar untuk keluarga kita. Tuhan adalah dasar untuk kesehatan kita. Tuhan adalah dasar untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk hobi, untuk apapun yang kita lakukan. Tuhan yang menjadi dasar. Tuhan bukan nomor 1. Tuhan adalah segala-galanya. Dan di atas Tuhan itulah kemudian kita membangun semua hal itu. Lalu saudara, apabila kita berikan segala sesuatunya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Seorang hamba Tuhan yang namanya seorang Kierkegaard, dia berkata, memberikan segala sesuatu kepada Tuhan bukan berarti kehilangan segalanya. Tapi sebaliknya, kita mendapatkan semuanya dalam perspektif yang benar. Dan ini adalah sesuatu yang saya pikir sangat-sangat oke. Ketika kita memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan memiskinkan kita. Dan kemudian kita kehilangan segala-galanya. Tapi dengan memberikan segalanya kepada Tuhan berarti kita mendapatkan semuanya itu dalam perspektif yang benar. Kalau kita mengutamakan Tuhan, memberikan keluarga kepada Tuhan, maka suami akan ikut kepada perintah Tuhan. Hei suami, kasihi istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaat. Kenapa dia lakukan itu? Karena Tuhan yang terutama dalam dia. Hei istri, tunduk dan hormati suamimu. Dan apabila Tuhan bertahta dalam hatinya, dia akan jadi istri yang baik. Dan apabila dia mempunyai Tuhan dalam hatinya, dia akan bekerja dengan baik, dengan keras, dengan jujur. Karena Tuhan yang berkata, pergilah kepada semut dan belajarlah kepada mereka. Enggak usah disuruh-suruh, kerja sendiri. Enggak usah diperintah, enggak usah diawasin, kerja dengan baik. Dan Alkitab juga bilang, kalau kamu tidak kerja, jangan pingin makan. Dan apabila Tuhan yang bertahta dalam hati kita, maka pekerjaan kita pun akan kita lakukan dengan benar, dengan baik. Memberikan segalanya kepada Tuhan, bukan berarti kita kehilangan segala-galanya. Tapi justru mendapatkan segala sesuatu dalam perspektif yang benar. Dan disitulah hidup kita menjadi maksimal. Apapun yang kita alami, bahkan penderitaan.
Ketika Tuhan berkuasa atas hidup kita, maka penderitaan akan menghasilkan kebaikan. Apabila Tuhan berkuasa atas hidup kita, kekayaan akan membuat kita menjadi berkat. Ketika kita memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, kita akan mendapatkan segalanya dalam perspektif yang benar dan maksimal. Saudaraku, karena itulah Tuhan mau supaya kita memberikan tahta hati kita kepada Tuhan. Berfokuslah kepada kerajaan Allah, karena Dia adalah Raja. Dan apabila kita berfokus kepada kerajaan surga, ada sebuah quote yang saya pikir bagus banget gitu. Segala dia lakukan untuk Tuhan, karena Tuhan. Bila engkau berbuat baik, mungkin ada orang yang menuduhmu punya pamrih, punya niat enggak benar. Tapi teruslah berbuat baik. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin ada orang lain akan menipu kamu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Bila engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja ada orang lain yang iri. Tapi teruslah berbahagia. Apapun yang engkau bangun selama bertahun-tahun bisa jadi akan dihancurkan orang lain hanya dalam satu malam. Tapi bangunlah dan teruslah berkarya. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tetapi bagaimanapun teruslah berbuat baik. Apapun yang terjadi, berikanlah yang terbaik dari dirimu yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini bukanlah urusan antara engkau dengan mereka, tetapi urusan antara engkau dengan Tuhan. Seseorang yang berpusat kepada Tuhan, itu dia akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Dia tidak mudah goyah dalam perbuatan baik. Dia tidak akan pernah menyesal karena pernah berbuat baik, tetapi kemudian dibalas dengan air tuba. Karena dia tahu urusannya adalah dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Dan disitulah dia menjadi orang yang sungguh-sungguh maksimal. Dia menjadi orang yang dapat melakukan kebenaran. Karena dia tahu siapa yang memerintah di dalam hatinya. Saudara, meskipun terlihat sepertinya segala sesuatu di luar kendali, tapi di balik layar ada Tuhan yang belum menyerahkan otoritasnya. Itu seorang hamba Tuhan, A.W. Tozer berkata demikian. Jadi kadang-kadang memang ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kadang-kadang segala sesuatu banyak hal itu sepertinya di luar kendali. Tetapi kemudian diingatkan oleh Tuhan, oleh hamba Tuhan ini, meskipun terlihat sepertinya segala sesuatu di luar kendali, ingat masih ada Tuhan yang berkuasa, masih ada Tuhan yang bertahta, dan di balik semua yang terjadi itu ada Tuhan yang belum, bahkan tidak akan pernah menyerahkan otoritasnya. Dialah Tuhan. Dan kita akan lihat apabila Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, siapa dia? Siapa Tuhan itu? Apa yang dia lakukan dalam hidup kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Raja yang memelihara dan memberkati hidup kita. Dia bukan Allah yang ketika dia ciptakan ciptaannya kemudian dia tinggalkan tanpa dia cukupi. Tetapi Allah adalah Raja yang memelihara dan memberkati hidup kita. Dan itu dituliskan di dalam Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Siapa yang berkata? Sang Raja itu, saudara. Yesus Kristus Tuhan yang berbicara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apabila hati kita ada tahta Tuhan di situ, kita tahu Raja yang kita sembah adalah Raja yang memelihara hidup kita, yang memberkati hidup kita, dan hidup kita akan menjadi benar. Kenapa? Kita tidak khawatir, kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik ketika kita mencari nafkah. Karena kita tahu ada Tuhan yang memberkati, ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Bapamu tahu apa yang kamu perlu. Tidak perlu khawatir. Bangun tahta Allah dalam hidup kita yang pernah hilang itu.
supaya dia berkuasa dan dia adalah Tuhan yang memelihara dan memberkati hidup kita. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah berkat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dilakukan dengan berbagai-bagai cara. Banyak sumber yang Tuhan sediakan untuk memberkati dan memelihara hidup kita. Banyak kesaksian yang pernah saya dengar, saudara. Bagaimana Tuhan memelihara ketika ada seorang anak Tuhan dalam keadaan kritis, perlu sesuatu, terdesak begitu. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Dan itu menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang besar. Berulang kali terjadi. Saya ketika di kantor juga sharing segala macam, sering kali itu terjadi. Ada seorang anak Tuhan yang sebenarnya kepepet, sudah tidak punya apa-apa. Tiba-tiba sesuatu terjadi, apapun itu yang menunjukkan bahwa Tuhan memelihara, bahwa Tuhan memberkati hidupnya. Saudaraku, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita. Dia adalah raja yang peduli. Dia bukan raja yang bertahta di sana dan kemudian dia tidak peduli dengan ada yang di sini. Dia adalah Allah yang memelihara, dia adalah raja yang memberkati hidup kita. Tuhan adalah raja yang membawa Yusuf, memelihara Yusuf, melewati semua masalah-masalah hidupnya. Dia hadir di situ. Dia hadir di situ. Saudaraku, dia juga hadir dalam hidup kita. Kadang kita nggak ngerti, kadang kita berpikir ya itu mah memang seharusnya. Itu mah hoki. Tetapi sebenarnya mari kita melihat tangan Tuhan bekerja tanpa kita sadari. Saudara, dia juga adalah raja yang bukan tidak peduli. Tetapi dialah raja yang merencanakan dan kemudian melakukan kebaikan. Dia bukan raja yang berpangku tangan. Dia adalah Tuhan, raja yang merencanakan dan melakukan kebaikan. Turut bekerja sama. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak diam. Dia bukan raja yang berpangku tangan. Dia adalah Allah yang bekerja, merencanakan dan melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa Allah itu adalah yang belusukan, bukan? Besok kita memperingati Bethlehem, Yesus lahir, Allah yang belusukan ke bumi. Dia melihat apa yang terjadi dengan manusia dan kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dia bukan Tuhan yang diam. Dia Tuhan yang melakukan sesuatu. Karena itulah kita bisa percaya kepada dia. Dan Tuhan itulah adalah Tuhan yang berhikmat, merencanakan segala sesuatu dengan sempurna. Kalau kita kagum, kalau banyak orang kagum kepada Salomo, Allah adalah raja yang memberikan hikmat kepada Salomo. Dia lebih dari segala-galanya. Bangun tahta Allah dalam diri kita. Percayakan hidup kita kepada dia. Dia adalah raja yang merencanakan dan melakukan kebaikan dalam hidup kita. Dan dia juga adalah raja yang membela dan melindungi kita. Tuhan adalah raja yang bukan diam di istana, tapi dia turun ke dalam peperangan. Kita lihat itu di dalam Alkitab. Dia bukan raja yang tinggal di istana, tetapi dia turun pasang badan di garis depan. Itu adalah Tuhan kita. Itu adalah raja kita. Kita tahu Saul ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia sembunyi di kemah. Tapi Tuhan bukan seperti itu. Dia turun ke bumi, dia pasang badan untuk berperang untuk kita. Saudaraku, lihat ketika Israel dikejar oleh Firaun, tiang awan berdiri menghadang Firaun. Tiang api berdiri menghadang pasukan-pasukan Mesir itu. Dia hadir di situ. Dia tidak tinggalkan hidup kita. Dia adalah Allah yang membela dan melindungi. Saudaraku, ada sebuah quote yang bagus juga ini, saudara. Yaitu, berdoalah dan biarlah Tuhan yang khawatir. Wow, saya baca quote ini apa lagi? Yang ngomongnya siapa? Martin Luther. Berdoalah, jangan khawatir, biarlah Tuhan yang khawatir. Artinya adalah dia bukan Tuhan yang diam. Dia Tuhan yang terlibat dalam hidup kita. Dia Tuhan yang hadir
Dia Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, menolong hidup kita, bahkan membela kita habis-habisan. Dia adalah Allah. Karena itu saudaraku, layak kita membangun tahta Allah dalam hati kita untuk memerintah seluruh kehidupan kita. Apapun juga, serahkan kepada Dia supaya kita menerimanya kembali sesuai dengan perspektif yang benar. Ketika kita memiliki Tuhan sebagai penguasa dalam hidup kita. Allah juga adalah Raja yang berkorban dan menyelamatkan. Dia bukan diam, Dia bukan cuma bekerja, Dia bukan cuma berperang untuk kita. Tapi Dia juga berkorban dan menyelamatkan hidup kita. Saudara, ketika Tuhan menyelamatkan hidup kita, mungkin ketika ada seorang yang ada di dalam rumah yang terbakar, dan ada seseorang yang masuk ke sana, tentulah orang yang akan menyelamatkan. Seseorang yang ada di dalam ancaman itu tidak berkata, bagaimana kejadiannya Bu? Apakah ini karena konsleting listrik? Atau karena kompor yang meledak? Tidak. Apa yang dia lakukan adalah tanpa nanya apapun, dia ambil orang itu dan kabur keluar, lari tinggalkan api. Itu yang dilakukan Tuhan kepada kita ketika kita berdosa. Dia tidak pedulikan dosa kita. Dia tidak berhitung dulu soal dosa kita. Dia selamatkan kita. Tanpa pernah mempermasalahkan terlebih dahulu, kamu sudah bersalah, kamu yang salah. Tidak seperti itu. Dia adalah Raja yang berkorban untuk kita. Selamatkannya kita tanpa Dia memperhitungkan kesalahan kita sebelumnya. Bahkan Dia juga tidak memperhitungkan apakah kita akan membalas kebaikannya atau tidak. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan. Saudara, ketika Tuhan melakukan kebaikan, menolong hidup kita, apakah Tuhan ingin kita membalas kebaikannya? Saya jawab, tidak. Kalau Tuhan menuntut kita membalas kebaikannya, itu bukan anugerah. Anugerah tidak berharap kita membalas kepada Dia. Kalau begitu mah enak atuh. Ya, dari situlah kita lihat siapa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada orang yang mungkin berpikir, ya Tuhan kan tidak perlu dibalas. Karena itu anugerah dan Tuhan tidak bertransaksi dengan kita. Aku selamatkan kamu, tapi itu enggak. Bukan itu kan? Dan karena itulah, tapi disitulah kita melihat siapa orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita balas jasa. Tuhan tidak menuntut kita balas kebaikannya. Itu yang dimaksud dengan anugerah, bukan? Dan Dia adalah Raja yang melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat seperti itu. Dia adalah Tuhan, Dialah Raja yang berkorban dan menyelamatkan hidup kita. Dan kemudian juga, pemain musik ada di sini? Oke, tolonglah. Dan Dia juga adalah Allah yang menyelesaikan banyak hal. Kita tahu masalah bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi Dia adalah Tuhan yang tidak berdiam diri. Kemudian melakukan pekerjaannya setengah jalan. Dan kemudian oke, silakan kamu lanjutkan. Tidak seperti itu. Tuhan yang menyelesaikannya sampai akhir. Dia yang memulai pekerjaan baik. Dia juga yang akan menyelesaikannya sampai sempurna. Lihat, Yusuf tidak pernah berakhir di penjara. Walaupun seakan-akan itu adalah sebuah tempat buntu, saudara. Tidak ada lagi pengharapan buat Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf dilemparkan ke dalam penjara raja. Dan hanya raja yang bisa melepaskan Yusuf dari situ. Padahal Yusuf tidak dikenal sama sekali oleh raja. Ya, tidak ada kesempatan untuk dia keluar, saudaraku. Tapi Dia adalah Raja, Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Dan Yusuf tidak berakhir di penjara. Dia menyelesaikan itu. Dan Musa tidak berakhir di Midian ketika dia lari dari Firaun. Dan kemudian dia memiliki satu hati yang sudah putus asa. Udah di sini saja Midian. Dia menikah di situ, dia berkeluarga di situ. Sampai kemudian Tuhan panggil Musa kembali ke Mesir. Dan Musa berkata tidak. Tetapi Tuhan menyelesaikan sampai akhir. Musa tidak berakhir di Midian. Dia kembali ke Mesir. Ayub
tidak berakhir di ranjang orang sakit. Dia bangkit, dia dipulihkan. Dan saudaraku, Yesus tidak berakhir di kuburan. Dia adalah Allah. Dia adalah Raja yang akan menyelesaikan segala-galanya dalam hidup kita. Jadikan dia Raja dalam hidup kita. Dia bukan Allah yang kerja setengah-setengah. Dia akan selesaikan untuk kita. Karena itu kita bisa percaya kepada dia. Amin. Saudara, siapa sih yang ada di hati kita? Oke, pertanyaan dibalik. Siapa yang ada di hati Tuhan? Ya, kita tahu, saudaraku, untuk melihat siapa yang ada di hati seseorang, lihat aja perbuatannya kepada orang-orang tertentu. Dan kita lihat siapa yang ada di hatinya. Menurut saudara, siapa yang ada di hati Tuhan? Siapa yang ada di tahta hatinya? Dia turun ke bumi, tinggalkan segala kemuliaannya. Dia lahir di kandang yang hina, menjadi seorang yang miskin, tidak dianggap oleh siapapun. Dan kemudian dia ambil semua dosa kita, dibawanya di atas kayu salib. Siapa yang ada di hati Tuhan? Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawa untuk sahabatnya itu. Kepada siapa Tuhan pernah lakukan itu? Kepada kita. Dan Alkitab bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Dia tidak lakukan kepada malaikat. Dia tidak lakukan kepada siapapun. Dia lakukan kepada saya. Kepada kita. Dan dari situ, apakah kita bisa tahu siapa yang bertahta di hati Tuhan? Mari hari ini kita melihat apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bangun tahta Tuhan dalam diri kita yang pernah hilang. Sehingga kita kemudian mencari-cari yang lain untuk mengisi hati kita. Mari hari ini kembali kepada Tuhan. Dia adalah Raja. Bangun tahta Allah dalam hidup kita. Jadikan dia yang terutama dalam hati kita. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Dan oleh dia. Dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.